Pernahkah Anda memperhatikan satu hal ini? Bahwa perang besar tidak pernah dimulai dengan sirene. Ia selalu dimulai dengan ketegangan-ketegangan kecil, dengan berita yang kita anggap biasa, dengan konflik yang kita pikir, itu jauh dari kita. Tahun 1914, orang Eropa masih datang ke konser. Namun tiba-tiba pecah Perang Dunia Pertama. Tahun 1939, banyak keluarga masih merencanakan masa depan. Namun dalam hitungan hari, dunia terbakar oleh Perang Dunia Kedua. Hari ini, kita hidup di zaman yang sama rapuhnya. Dan Alkitab sudah memperingatkan kita. Dalam Matius 24 ayat 6, Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Akankah penggenapan nubuatan Alkitab tentang terjadinya perang besar Gog-Magog yang tertulis dalam Yehezkiel 38-39 sudah semakin dekat dengan penggenapannya? Podcast ini bukan konten sensasional, tetapi ini merupakan peringatan rohani bagi setiap kita. Kita harus memiliki iman yang siap di tengah dunia yang sedang tergoncang dan penuh dengan ketidakpastian. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya, Pastor Lukas Kusuma, secara live boleh menjumpai Anda dalam program Mezbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya biar kita mempunyai iman yang teguh, siap menghadapi goncangan, menghadapi ketidakpastian. Namun kabar baiknya, kita punya Yesus yang memberi kepastian. Amin. Jika Anda setuju dan percaya, ayo coba katakan, Yesus memberiku kepastian. Jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga Anda bisa komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya, dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini dalam program Mezbah Mujizat, saya rindu menyampaikan sebuah renungan dengan tema antisipasi menghadapi Perang Dunia Ketiga. Setiap generasi hidup dengan ancamannya sendiri. Pada generasi Nuh menghadapi air bah, generasi Israel menghadapi penjajahan, generasi gereja mula-mula menghadapi penganiayaan. Generasi kita hidup hari ini di bawah bayang-bayang terjadinya Perang Dunia Ketiga. Ini bukan sekedar rumor, tetapi kemungkinan nyata. Coba kita lihat timeline ketegangan geopolitik dunia yang terjadi pada 6 tahun terakhir ini. Tujuannya untuk kita melihat fakta bahwa betul-betul kondisi dunia tidak semakin baik. 2020, awal pandemi COVID-19, terjadi ketegangan global. Negara-negara saling menutup perbatasan. Terjadi konflik diplomatik terkait vaksin dan pasokan medis. Meningkatnya ketegangan Amerika-China terkait asal-usul virus, COVID, dan perdagangan. Juga terjadi konflik Armenia versus Azerbaijan. Lalu juga terlibat dalam dukungan militer oleh Turki dan Rusia. Turki mendukung Azerbaijan, Rusia mendukung Armenia, menunjukkan terjadinya perang proksi modern. Tahun 2021, terjadi kudeta militer di Myanmar. Ketegangan regional meningkat, memicu konflik internal dan migrasi massal.
ketegangan Laut China Selatan terjadi antara China dengan Taiwan. Amerika dan sekutu, yaitu Australia, Jepang, melakukan latihan militer gabungan di zona sengketa. China mengklaim kedaulatan atas pulau dan rute laut strategis. Tahun 2022, invasi Rusia ke Ukraina, dimulai 24 Februari 2022, langsung memicu sanksi global besar-besaran. NATO meningkatkan kehadiran militer di Eropa Timur. Negara-negara besar mulai memperbaharui senjata nuklir mereka. Amerika, Rusia, China meningkatkan persenjataan hipersonik dan rudal jarak jauh. Konflik energi global terjadi. Sanksi terhadap Rusia menyebabkan krisis energi Eropa, meningkatkan ketegangan politik. Tahun 2023, ketegangan Taiwan-China terus meningkat. Latihan militer China di dekat Taiwan semakin intensif. Amerika mengirim kapal perang ke selat Taiwan, memicu resiko konfrontasi. Ketegangan di Timur Tengah juga terjadi. Serangan Hamas ke Israel 7 Oktober 2023 memulai perang panjang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Iran meningkatkan uji coba rudal balistik. Konflik proksi di Suriah dan Yaman tetap aktif terjadi juga. Tahun 2024, perang cyber dan serangan drone meningkat. Insiden cyber besar menargetkan infrastruktur kritikal di Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Drone tempur dan AI militer digunakan dalam konflik regional. Terjadi perlombaan senjata regional. India, Pakistan, Turki, Grecia memperkuat militer di zona sengketa. Konflik ekonomi dan sanksi berkelanjutan. Blok Barat versus Rusia dan sekutu menimbulkan ketegangan perdagangan dan logistik global. Tahun 2025, latihan militer gabungan skala besar, NATO, China, dan Rusia melakukan latihan berskala besar di Eropa dan di Asia. Konflik Laut China Selatan dan Taiwan terus meningkat. Insiden kapal perang memicu peringatan internasional. Krisis energi dan pangan global terus terjadi. Gangguan pasokan akibat perang Ukraina dan ketegangan global menimbulkan ketidakstabilan sosial. Nah, di awal 2026 ini, sekarang, ketegangan tinggi antar kekuatan besar sedang terjadi. Rusia versus NATO, Amerika versus China, Iran versus Arab, menunjukkan peningkatan patroli militer dan ancaman yang terjadi. Perang proksi terus berlanjut. Ukraina, Yaman, Suriah, dan kawasan Sahel tetap menjadi medan konflik. Terjadi peningkatan kesiapan nuklir di negara-negara maju. Lalu laporan resmi menunjukkan peningkatan alarm nuklir dan kesiapan serangan cepat. Belum lagi di awal tahun ini terjadi kehebohan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika. Lalu juga tentang janji Trump akan mengerahkan serangan ke Iran di tengah-tengah demo besar yang terjadi sejak akhir Desember 2025 sampai awal 2026 ini. Bahkan Trump mau menguasai Greenland yang akan berhadapan langsung dengan Denmark dan NATO, dan juga bisa melibatkan Rusia, China, dan Korea Utara. Kesimpulan yang saya mau katakan, ini semua bukti nyata bahwa perang besar, perang dunia ketiga, sudah semakin mendekati kenyataan. Yesus tidak berkata
dunia akan semakin aman. Tetapi justru Yesus berkata sebaliknya. Dalam Matius 24 ayat 6-7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan inilah yang sedang terjadi. Pertanyaannya, bukan kapan perang dunia ketiga akan terjadi. Tetapi pertanyaan yang penting, apakah kita siap jika itu terjadi? Ayo yang mau belajar, coba katakan, saya mau mengantisipasi terjadinya perang dunia ketiga. Nah, coba renungkan dan kita akan bahas. Jika seandainya perang besar, perang dunia ketiga terjadi, kemungkinan apa yang bisa terjadi? Akan terjadi guncangan global, bukan regional saja. Perang dunia berarti krisis ekonomi global. Semakin meningkatnya tingkat inflasi di berbagai negara, kelangkaan pangan dan energi, runtuhnya sistem keuangan dunia, terjadinya migrasi besar-besaran, serta ketakutan massal. Kita lihat dari fakta sejarah. Waktu Perang Dunia Pertama terjadi 1914-1918, menewaskan kurang lebih 20 juta orang. Dalam Perang Dunia Kedua 1939-1945 telah menewaskan kurang lebih 70-85 juta orang. Dan kita ingat satu bom atom di Hiroshima, Nagasaki, Jepang, mengakhiri Perang Dunia Kedua, tetapi membuka era kehancuran massal. Nah, prediksi Perang Dunia Ketiga, perang berikutnya ini, tidak akan lebih kecil dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, tetapi akan lebih cepat dan lebih mematikan, sebab negara-negara yang terlibat akan menggunakan senjata nuklir. Dan Alkitab sudah menggambarkannya. Manusia akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi. Itu yang Yesus katakan dalam Lukas 21 ayat 26. Penggenapan nubuatan Alkitab terjadinya perang Gog-Magog dalam Yeskiel 38-39 juga sudah semakin dekat. Dan saudaraku, inilah yang akan terjadi. Apalagi yang kemungkinan akan terjadi? Runtuhnya rasa aman yang palsu. Banyak orang merasa aman karena teknologi yang canggih, karena uang, karena tabungannya, depositonya, investasinya. Ada banyak orang merasa aman karena negara yang kuat, lalu juga punya asuransi. Namun Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3, pada waktu mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka kebinasaan datang dengan tiba-tiba. Saudara, jangan terjebak dengan rasa aman yang palsu. Fakta sejarah tahun 1939, Jerman masih terlihat stabil. Dalam hitungan bulan, Eropa terbakar. Keamanan dunia ternyata selalu rapuh. Yang kedua, apa sikap orang percaya menghadapi kemungkinan ini? Mengantisipasi Perang Dunia Ketiga. A. Jangan panik, tapi waspada. Ayo coba katakan, jangan panik, tapi waspada. Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Lukas 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Itulah Yesus. Saudara, jangan panik tetapi waspada. Di tengah kegoncangan yang akan terjadi,
Ketika itu semua mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu, yaitu Tuhan, sudah dekat. Dan secara rohani tentang nubuatan akhir zaman, kita tahu ini juga berbicara adanya pengangkatan orang-orang Kristen yang siap, baik mereka yang sudah mati maupun yang masih hidup. Dan inilah yang dikenal dengan peristiwa pengangkatan atau rapture. Nah, di tengah orang dunia sedang panik, ketakutan, dan putus asa, Alkitab mengajar agar kita orang percaya Yesus tetap tenang, waspada, dan siap secara rohani. Ayo coba katakan, saya harus tenang dan siap. Iman Kristen bukan iman yang naif, tetapi iman yang siap. Yesus berkata, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, sebab waktunya itu sudah dekat. Apa yang kita harus lakukan dan persiapkan sebagai orang percaya B? Peka terhadap zaman. Yesus menegur orang-orang yang rohani, tetapi tidak peka terhadap zaman. Dalam Matius 16 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, kamu tahu menilai rupa langit, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, sebagai orang yang percaya Yesus, kita tidak hidup dalam teori konspirasi, tetapi juga tidak hidup dalam ketidaktahuan atau kebutaan rohani. Biar Roh Kudus memimpin kita untuk terus berjaga-jaga, untuk terus bisa melek terhadap peta akhir zaman, tentang apa yang sedang terjadi. Ayo coba ketik lagi, katakan, saya harus waspada. Kita harus bisa menilai zaman, untuk kita tahu, peka terhadap tanda-tanda zaman. Sebab kedatangan Yesus yang pertama sudah digenapi, dan kedatangannya yang kedua juga segera akan digenapi. Lalu yang ketiga, persiapan apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Yang pertama, persiapan rohani. Nah, ini yang paling utama. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa sang raja dari kerajaan sorga, kerajaan Allah itu? Itulah Yesus, Raja segala raja. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu Yesus, Bapa dan Roh Kudus, serta kebenarannya. Artinya, kita harus melakukan persiapan rohani, membuka hati, percaya Yesus, dan jadi pengikut Yesus. Jika ada saudara yang menyaksikan program ini dan Anda belum terima Yesus, atau Anda sudah lama mundur meninggalkan Yesus, kembali hari ini sebelum terlambat, buka hatimu, undang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita ikut Yesus dan mau hidup dalam pertobatan. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan cari lebih dulu negara mana yang aman, kota mana yang aman jika kegoncangan terjadi, tetapi cari Yesus lebih dahulu. Dan kata dahulu artinya yang harus kita nomor satukan, yang harus kita prioritaskan. Pastikan bahwa hubungan dengan Tuhan itu terjadi secara nyata, secara intim, bukan sekedar rutinitas. Banyak orang menyebut Tuhan, belum tentu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi hari ini yuk kita bangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Sebab barang siapa hidup di dalam Kristus, ia akan tenang, dia akan mendapat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan hiduplah dalam pertobatan. Yuk tinggalkan dosa. Ini bukan waktunya main-main dengan dosa. Tinggalkan perjinan, perselingkuhan, tinggalkan narkoba, tinggalkan perjudian, tinggalkan semua kejahatan demi kejahatan. Dan kita juga mau mengampuni mereka yang bersalah pada kita. Sebab kalau kita tidak mau mengampuni, terus hidup dalam benci, dendam, kita sendiri yang rugi. Sebab Alkitab jelas berkata, pembenci
itu sama dengan pembunuh, dan seorang pembunuh atau pembenci tidak akan masuk ke surga. Kita mau berdamai dengan orang-orang yang memusuhi kita, tapi kalau orang itu tetap tidak mau berdamai dengan kita, yang penting kita mau berdamai. Kita sudah melakukan bagian kita sesuai firman Tuhan. Lalu tidak lagi hidup dalam dosa tersembunyi. Ayo bertobat dan bangun kehidupan doa firman. Rajin ibadah, support pekerjaan Tuhan, dan beritakan Injil. Bawa orang-orang datang pada Yesus. Ingat baik-baik, perang terbesar bukan soal nuklir, tapi peperangan iman. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan melawan daging. Ayo, kita ini sedang lewati juga perang secara rohani yang membuat orang jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Ayo bangkit. Kita harus mempersiapkan persiapan rohani. Apalagi yang kita harus lakukan? Yang kedua, persiapan mental dan karakter kita. Jika dunia runtuh, orang tanpa iman menjadi egois, jahat, dan kejam. Tetapi orang beriman dipanggil menjadi terang di tengah kegelapan. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah makin serupa dengan Kristus. Fakta sejarah mencatat di masa perang, justru orang yang berkarakterlah yang akan menyelamatkan banyak nyawa, yaitu dokter, para pastor, pendeta, ibu dan ayah yang takut akan Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak berkarakter baik, justru mereka menjadi egois, kejam, dan bengis. Karakter kita akan menentukan respon kita di tengah masa krisis. Mental yang sehat akan membuat kita tidak sampai stres di tengah-tengah goncangan. Pastikan bahwa mental dan karakter kita diubah oleh Roh Kudus. Karena ketika kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Tuhan, maka hidup kita akan diubah sesuai dengan karakter Tuhan. Dan percayalah, itu akan membuat saudara dan saya siap secara mental, secara karakter, menghadapi kegoncangan hidup ini. Lalu yang ketiga, persiapan praktis dengan hikmat. Amsal 22 ayat yang ketiga berkata, orang bijak melihat malapetaka, lalu bersembunyi. Namun orang yang tak berpengalaman, terus jalan dan kena malapetaka. Orang bijak melihat malapetaka, lalu bersembunyi. Artinya apa? Orang bijak itu adalah orang yang bisa mengantisipasi jika terjadi sebuah malapetaka, sebuah goncangan besar. Dia bukan orang yang sengaja menyerahkan diri untuk hancur, tetapi dia bersembunyi, artinya dia mengantisipasi, dia menghadapinya dengan hikmat. Nah, kita harus melakukan persiapan-persiapan praktis dengan hikmat juga. Bijak dalam soal keuangan. Ayo belajar tidak boros dan tidak cinta uang. Kita harus belajar bijak dalam mengelola keuangan kita. Belajar juga hidup sederhana, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pangkas, nggak usah gengsi. Hidup bukan demi gengsi, tapi hidup harus siap menghadapi goncangan. Ayo coba katakan, saya harus bijak dalam keuangan. Lalu juga memiliki solidaritas komunitas. Jangan hidup menyendiri, kita perlu komunitas. Kita perlu komunitas gereja, cell group di gereja. Dan Anda dan saya juga harus tergabung dalam solidaritas komunitas yang positif di komunitas. Dan tidak tergantung total pada sistem dunia, tetapi mengandalkan Tuhan. Nah, persiapan itu bukan tanda kita kurang iman, tapi merupakan tanda hikmat. Ayo coba katakan, saya mau berhikmat di akhir zaman. Yang keempat,
pengharapan orang percaya di tengah ancaman Perang Dunia Ketiga. Dunia mungkin menuju kehancuran, tetapi kerajaan Allah tak pernah runtuh. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 35, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku, firman Tuhan, tidak akan berlalu." Artinya, kerajaan dunia bisa bergoncang, bisa berlalu, tapi kerajaan Yesus tetap kokoh, tetap kekal. Dan barang siapa berlindung kepada kerajaan Yesus, ia akan diselamatkan. Amin. Mazmur 46 ayat 2 dan 3 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ayo hari ini, di tengah-tengah persiapan menghadapi kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga, kita harus mengantisipasinya dengan baik. Ingat Yesus berkata, hamba yang tidak siap akan mengalami pukulan yang banyak. Tetapi hamba yang siap, ia akan mengalami pukulan yang sedikit. Artinya kita harus belajar untuk siap mengantisipasi. Tentunya kita berdoa biar tidak segera terjadi Perang Dunia Ketiga. Tetapi kalaupun apa yang sudah dinubuatkan Alkitab harus terjadi, kita harus siap. Dunia mungkin bersiap untuk perang, tetapi kita orang percaya harus bersiap untuk kekekalan. Ketika sistem dunia runtuh, hanya iman percaya pada Yesus yang akan berdiri teguh. Perang dunia bukan akhir cerita, karena Yesus tetap Raja segala raja. Orang percaya tidak diselamatkan dari badai, tetapi diselamatkan dari dalam badai. Karena ada Yesus di tengah-tengah badai hidup kita. Jika dunia semakin gelap, percayalah terang Kristus akan semakin nyata. Kekasih Tuhan, Perang Dunia Ketiga mungkin tidak terjadi dalam waktu dekat, ataukah terjadi dalam waktu dekat. Namun satu hal yang pasti, Yesus akan datang kembali. Dan dunia ini hanya sementara. Iman kita pada Yesus harus siap hari ini, bukan nanti. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 37, berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ayo coba katakan, saya mau berjaga-jaga. Pertanyaan penting buat kita, jika seandainya dunia runtuh besok, apakah iman kita tetap berdiri hari ini? Siapa mau mengantisipasi, siap menghadapi goncangan apapun, termasuk jika terjadi Perang Dunia Ketiga? Yang mau, ayo coba ketik lagi, katakan, saya mau siap sedia. Mari angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Berkati setiap kami, kebenaran firman ini yang membuka mata rohani kami, untuk kami bisa mengantisipasi menghadapi Perang Dunia Ketiga yang sudah di depan mata. Tentunya kami berdoa hari ini, biar Tuhan terjadi keamanan dunia. Tetapi jika penggenapan firman itu sudah harus terjadi, kami harus siap sedia. Hamba berdoa untuk semua sahabat Mezbah Mujizat yang menyaksikan program ini. Kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, ayo katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, aku undang Yesus masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Rajaku, menjadi Tuhan dan Allahku. Ampuni dosa-dosaku, sucikan aku mau ikut Yesus sepanjang umur hidupku. Berkati semua sahabat Mezbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan biar kami tidak panik, tidak mengalami depresi, stres menghadapi tantangan hidup ini, tapi kami makin kuat dan tegar, bahwa di tengah-tengah tantangan apapun, di tengah badai hidup ini, ada Yesus yang menyertai kami. Anugerah-Mu menyertai, berkati Indonesia, berkati bangsa-bangsa, berkati Amerika, berkati Tuhan, untuk Israel, Palestina, untuk Tuhan Iran, dan juga
Timur Tengah, dan semua bangsa-bangsa, supaya ada pertobatan dan ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya, dan apa nasihat-nasihat Anda. Kalau terjadi perang dunia ketiga, Anda boleh tulis di live chat maupun di komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Follow Instagram Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Dan program Mezbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Dan juga tiap hari Senin, hari Rabu, Kamis, dan Sabtu jam 7.30 malam waktu Jakarta juga ada kebenaran firman dan pujian yang kami tayangkan dari program YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan tiap hari Minggu juga ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di Philadelphia. Hari ini, ayo kita siap sedia. Jika Yesus datang kembali, jika perang dunia ketiga harus terjadi, jika kegoncangan ataupun sekarang sedang kita lewati, jangan takut. Selama kita hidup dalam Yesus, pasti ada pertolongan Tuhan. Sampai berjumpa lagi, saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan buat setiap Anda. Sarangi.